percaya, katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Silakan duduk. Masih berdiri terus. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini saya ada di sini bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan. Ini pertama kali perdana saya ada di sini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Morgan Sirait. Ada orang panggil saya Pendeta Angga. Jadi kalau Pendeta Angga sama Mo dipanggil jadi Angga Mo. Ya, ada orang panggil saya Bang Angga Mo. Gitu ya. Saya lahir 5 Oktober 64. Kelahiran saya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya besar di Parapat, besar di Tanah Jawa, sekolah di STM KBB. Nggak punya cita-cita jadi pendeta, sekarang jadi pendeta, saudara. Ya, tapi ini bukan pendeta kejadian, pendeta keluaran. Saya mengembalakan jemaat di GBI JAK, Jemaat Awan Kemuliaan di Pantai Kapuk. Istri saya dari Kalimantan, dari Dayak, anak saya 3. Kabar Gading saya sering sih rapat meeting di Gading Marina, di bawah itu sering sekali, tapi sini baru pertama kali. Ya, saya berharap saudara senang saya ada di sini. Ada yang nggak senang? Wong cowok tak mulia. Oke, mari kita buka firman Tuhan dari perikop Markus pasalnya yang ke-8. Ya, kita siapkan hati kita. Markus pasal 8 ayatnya yang 22 sampai 26. Perikopnya Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Garis bawahi, Betsaida dengan Bethesda jauh. Berbeda itu ya. Ya, karena Bethesda itu di Yerusalem, ya Betsaida ini di dekat Dekapolis, Pernaun Galilea di situ ya. Jadi beda ini ya. Ayo kita baca. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Mari perhatikan saya di depan. Seperti yang saya katakan dalam doa tadi, biarlah hidup kita dibangun dari kebenaran-kebenaran ilahi, bukan dari prinsip-prinsip dunia. Amin, saudara. Prinsip dunia mengajarkan kebaikan, tapi kebenaran ilahi itu mengajarkan kebenaran-kebenaran, saudara. Amin, saudaraku. Nah, di sini dikatakan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepada Yesus untuk menjamah dia. Kita mulai dari sini. Ada orang yang peduli, ada orang yang membawa orang buta kepada Yesus. Orang buta itu, saudaraku, nggak muluk-muluk deh. Dia nggak muluk-muluk, siapa yang bisa celikan mataku ya. Apalagi kalau buta sejak lahir, di usia 30, 40, dia nggak muluk, kapan bisa celik, enggak. Yang penting ada orang yang tulus bisa menuntun dia setiap hari. Karena banyak orang yang menuntun orang buta nggak tulus. Saya ingat, Pak, saya ingat ketika kampung saya di Tanah Jawa di Sumatera Utara, ada orang buta di kampung kami. Ketika mau dituntun orang buta ini, teman-teman saya nuntunnya nggak tulus. Di depannya sudah dibuat satu benda yang bahasa aslinya palak kani babi, ya. Jadi palak kani babi, ya. Jadi di depan itu udah dibuat tempat makanan babi itu, kurje itu, ya. Jadi ketika dituntun dia jatuh gitu loh, saudara. Dan ketika jatuh mereka tertawa, wah, nuntunnya nggak tulus, saudara. Nah, orang buta dia nggak muluk-muluk, bagaimana supaya mataku celik, enggak. Kalau seandainya ada setiap hari, setiap saat aku butuh, ada orang yang menuntun aku dengan tulus, mengajak aku berjalan, menemani aku untuk berjalan. Saudaraku dengar baik, mungkin hari-hari ini bukan buta rohani, bukan buta jasmani,
Tapi banyak di tengah-tengah kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, di sekitar kita, orang-orang yang sedang buta rohani. Paulus berkata yang matanya dibutakan oleh ilah zaman, tidak bisa memandang kebenaran, saudaraku. Sehingga mereka selalu melakukan kejahatan setiap hari. Nah, kita sebagai gereja yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang sudah menerima hidup baru, bahkan dilimpahi, diberkaya dengan karunia-karunia, seharusnya bisa menuntun orang-orang buta ini untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita yang menuntun orang buta ini untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menjamah. Lihat orang buta ini, ada orang yang peduli. Dia bawa orang kepada Yesus. Bukan hanya sampai kepada Yesus, supaya Yesus menjamah orang ini. Dan apa yang kita baca betul, ketika Yesus bersama dengan orang buta ini, matanya jelek, saudaraku. Saya mau tanya saudara, kapan terakhir kali saudara membawa orang kepada Tuhan? Kita masuk poin pertama. Kapan saudara terakhir sekali membawa orang kepada Tuhan? Sudah karena terlalu lama, bahkan nggak pernah. Atau mungkin saudara bukan menendang orang dari Tuhan. Saya amati banyak iklan-iklan pelayanan, selalu terimalah mukjizat, terimalah kesembuhan, dapat berkat, khotbah pendeta sekian langkah dapat berkat. Sudah jarang mendorong jemaat untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kita puas menjadi orang Kristen yang eksklusif, hanya kita yang diselamatkan. Seorang istri, dia puas menyembah Tuhan, beribadah, kebablasan bahasa rohnya, tapi suaminya sedang menuju ke neraka, saudara. Temannya tidur setiap malam. Saudara, pagi ini kita diingatkan Tuhan, bawa jiwa kepada Tuhan. Gak ada amin kan? Mau aman ya? Bawa jiwa kepada Tuhan. Bawa orang buta. Pastikan saudaraku, saudara nggak orang buta, itu yang pertama. Kalau saudara orang buta nuntun orang buta. Wah. Istilah kerennya gojab. Itu istilah kerennya gojab, itu jatuh, itu nyungsep pastinya. Jadi pastikan saudara itu nggak buta. Mata saudara telik terhadap kebenaran, terhadap Yesus. Amin, saudara. Membawa jiwa kepada Tuhan, ini hari-hari ini sudah mulai jarang disampaikan. Gairah jemaat untuk memenangkan jiwa. Makanya saya temukan jemaat itu seperti kurang gizi, kurang vitamin, kurang sukacita. Kenapa? Tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ada jaminan sukacita bagi orang-orang yang membawa jiwa kepada Tuhan. Kalau satu orang berdosa bertobat, berlaksa-laksa, malaikat di surga bertepuk tangan karena satu orang bertobat. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanan saudara wajahnya. Wajah pemenang jiwa atau penendang jiwa? Coba lihat dulu, penendang jiwa atau pemenang jiwa? Harus sukacita. Ya. Kita dilengkapi untuk apa sih? Kita diurapi untuk apa sih? Kita dipanggil untuk apa sih? Kita diselamatkan untuk apa sih? Kita dijadikan berbeda untuk apa sih? Tujuan memenangkan jiwa. Amin, saudara. Apapun profesi saudara, mau karyawan, sebagai manajer, ibu rumah tangga, pengusaha, bisnismen, ayo bawa jiwa kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini harus menjadi passion kita, ini harus menjadi gairah kita, ini harus menjadi tujuan hidup kita, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tentu dimulai dari keluarga kita. Sekarang kau duduk di sini, di mana suamimu? Sekarang kau duduk tenang nyanyi, beribadah di sini. Di mana anak-anakmu? Sudahkah mereka datang kepada Tuhan? Ayo, saudara. Gereja hari-hari ini miskin kuasa. Padahal itu sudah dijanjikan. Karena apa? Nggak pergi. Kita suka mengklaim, aku akan menyertai engkau sampai ke ujung. Itu hanya kepada orang-orang yang menginjil, melebarluaskan pekerjaan Tuhan. Jangan main klaim. Ntar kena lem lo. Benar. Ayo, bawa jiwa. Ayo, bawa orang-orang buta datang kepada Tuhan. Amin, saudara.
Minggu depan, bulan depan, tahun depan penuh. Amin, saudara. Penuh. Gereja penuh bukan supaya gembalanya hebat, bukan. Saya selalu katakan begini, saudara. Tidak ada pun orang yang menggembalakan, aku tetap hamba Tuhan. Ya, karena hamba Tuhan itu bukan enak gak enak, maunya aku enggak. Itu udah panggilan, Pak. Udah teken mati itu. Benar. Jadi bukan supaya kalau ditanya berapa cuma 2.000 mau hebat. Oh enggak. Bukan. Memang kita diselamatkan untuk memenangkan jiwa. Kita dipanggil untuk memenangkan jiwa. Kita diperlengkapi untuk memenangkan jiwa. Kita diurapi untuk memenangkan jiwa. Kita dibedakan untuk memenangkan jiwa. Kita diangkat untuk memenangkan jiwa. Amin, saudara. Ya. Itu yang pertama, kita turun. Saya suka khotbah seperti ini. Saudara gak akan ketemu saya khotbah cuma ayat. Gak akan ketemu. Soal rahasia dibuka sana. Enggak. Kita turun lagi ke bawah. Supaya Yesus menjamah orang itu. Betul, orang itu dijamah sembuh. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudara melihat mungkin di sini ada sedikit kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Yesus. Ada kalimat yang berkata, ia meludahi mata orang itu. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus Tuhan? Amin. Kita mulai dari sini dulu. Jangan saudara ragu tentang ketuhanan Yesus. Yesus Tuhan? Dia Maha Kuasa? Dia sanggup melakukan segala sesuatu? Saya mau bertanya, bisa nggak orang ini celik matanya sembuh? Hanya laying hand, hanya ditompangkan tangannya. Bisa nggak sembuh? Bisa nggak? Nah, bisa nggak orang ini sembuh hanya Yesus berfirman saja? Bisa nggak? Dia berfirman, ya, sembuh. Bisa nggak? Bisa. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa dia harus pakai meludahi mata orang ini segala? Halo? Kenapa ya? Pernah nggak saudara baca Alkitab secara pribadi di rumah terus ada terbersit, saudara tergelitik? Kenapa harus diludahi ini? Halo? Saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Kita harus tunduk dengan cara-caranya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk bisa menolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk bisa mengangkat kita dari persoalan kita. Tuhan adalah kreatif, penuh dengan kreativitas, yang bisa memakai cara apa saja untuk bisa mengangkat kita. Oleh sebab itu saya suka satu pujian, satu lagu rohani yang berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Berhenti dengan cara-cara kita, mulai menggunakan cara-caranya Tuhan. Oleh sebab itu prinsip-prinsip Alkitab harus kita terapkan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Saya heran, banyak orang-orang berbisnis, tapi dalam bisnisnya dia tidak menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Ada teman di Surabaya udah mengalami bangkrut, kolaps. Mereka 3 orang, ya, kongsi gitu. Bagaimana ini udah kolaps? Yang 2 bilang gini, ayo kita pinjam lagi dana, disuntik lagi dana, jalankan lagi, kolaps lagi. Yang satu anak Tuhan bilang gini, nggak apa-apa, aku akan doa puasa untuk bisnis ini. Yang 2 bilang begini, kalau begitu kita berhenti, kita tidak ikut lagi. Ini perkara kurang dana, Bro. Kita harus pinjam, kita harus masukkan dana sebanyak-banyaknya ini. Dia bilang, enggak, aku mau doa puasa. Yang 2 pergi, dia doa puasa, pulih itu bisnisnya. Malu tuh yang 2 orang. Amin, saudara. Berhenti dengan cara-cara manusia. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas tegas kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Blessed that man. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan,
Saya pernah mengumpulkan dana untuk gereja dengan cara saya buat namanya AKP, Awan Kemuliaan Partnership. Karena gereja kami GBIJAK, Jemaat Awan Kemuliaan. Setiap bulan jemaat memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya juga memberi buat pekerjaan Tuhan, dicatat oleh bendahara. Udah banyak loh, udah banyak, udah terkumpul. Dibawa kabur orang. Enak ya, kipas-kipas tuh dia, kipas-kipas. Dia kipas-kipas ngadem-ngademin sebelum ke neraka gitu loh. Uang gereja, uang Tuhan diambil, saudara. Dia kipas-kipas sebelum dia ngadem-ngadem dulu sebelum nanti panas di neraka gitu. Kalau dia nggak bertobat. Waduh, saya pakai cara saya. Saya kira dengan cara ini bisa. Ternyata nggak bisa. Saya tergelitik dengan satu ayat, kalimat kecil di Alkitab yang membuat saya suka melakukannya. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan luar puasa. Amin, saudara. Saya nggak pernah mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah saya kalau saya mengandalkan manusia. Saya tidak pernah minta sama orang siapapun itu, mau ketua sinode, mau BPD, siapapun nggak pernah saya minta. Saya tidak pernah cerita kepada orang lain berapa kebutuhan gereja kami, berapa kebutuhan saya, apa yang sedang saya butuhkan. Berapa banyak manusia yang saya kenal. Banyak saya punya teman pengacara, banyak saya punya teman artis, juara dunia banyak teman saya, banyak saudara. Tapi saya tidak pernah minta ngomong kepada mereka. Saya menggunakan cara Tuhan. Karena kalau saya sudah melakukan bagian saya,